Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang di sini ingin menjelaskan tentang sejarah kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam. Saya yang bernama Muhammad Taqiyuddin Trisnanto ingin memaparkan materi tersebut. Sebelum memasuki inti materi, kita ingin mengerti apa itu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Harlan B. Alberts dalam Reorganization the High School Curriculum mengemukakan bahwa kurikulum adalah tidak hanya terbatas pada mata pembelajaran, tetapi meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam maupun di luar kelas yang berada pada tanggung jawab sekolah. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata dasar currere. Secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari, yang berarti jalur pacu. Lapangan tersebut ada garis start dan finish. Secara tradisional, kurikulum disajikan seperti kebanyakan orang-orang. Kurikulum mencakup semua pengalaman belajar peserta didik, sedangkan pengajaran menyangkut strategi penyampaian berbagai pengalaman belajar peserta didik. Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar secara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran atau pengalaman siswa yang direncanakan, diarahkan, dilaksanakan dan pertanggungjawaban oleh sekolah ataupun guru. Yang materi selanjutnya yaitu tentang pengertian pendidikan agama Islam. Pendidik merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Khalidnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pendidikan itu adalah proses pewarisan budaya dari orang dewasa kepada yang belum dewasa, sehingga terjadi perubahan tingkat laku bagi baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan zaman. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang ada ini. Yang pertama yaitu sistem yang bercorak sekuler, tidak mengenal agama, merupakan warisan dari sistem pendidikan Belanda. Yang kedua yaitu sistem tersebut sering dianggap bertentangan serta tumbuh berkembang secara terpisah. Yang selanjutnya yaitu tentang sejarah atau siklus pergantian kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat 2 tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi mulai dilaksanakan pada tahun 1950 secara formal. Kurikulum ini masih kental dengan corak pendidikan Jepang ataupun Belanda, sehingga proses pendidikan lebih ditekankan untuk mewujudkan manusia yang cinta negara. Yang kedua yaitu kurikulum 1952, di mana muatan pengajaran yang harus disampaikan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga, kurikulum 1968. Sejarah Indonesia merdeka, kurikulum ini menjadi model kurikulum integritas. Kurikulum ini tidak lagi pascawardana sebagai kurikulum 1984. Hanya saja pelaksanaan pendidikan agama ini kebijakannya kurang lebih sama dengan kurikulum 1964. Bisa disebut juga dengan kurikulum ini penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu 1964. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Di era inilah terkenal istilah suatu pelajaran yang disebut
rencana pengajaran pada setiap pembahasan dengan tujuan pendidikan umum, institusional, kurikuler, instruksional umum, dan instruksional khusus, di mana pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Pendidik agama Islam pada kurikulum ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang selanjutnya yaitu tentang kurikulum 1984. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan Student Active Learning (SAL), di mana guru berperan sebagai fasilitator sehingga kegiatan ceramah sudah jarang ditemukan. Pendidikan agama ini dikuatkan melalui Menteri Dalam Negeri yang mempertegaskan lulusan madrasah juga bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah umum. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1994 atau yang sering disebut suplemen kurikulum 1919. Kurikulum ini merupakan upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1989, yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam. Artinya muatan kurikulum, struktur dan konsepnya senafas dengan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya yaitu kurikulum KBK. Era reformasi ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing sangat maju dalam wadah NKRI sebagai salah satu dampak dari laju reformasi yang dibuat sistem kurikulum berbasis kompetensi yaitu KBK atau yang dikenal disebut dengan KBK. Dan sejak saat itu pendidikan yang dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sesuatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan akhlak spiritual keagamaan, pengabdian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa negara. Yang selanjutnya yaitu kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dilaksanakan masing-masing suatu pendidikan sekolah ataupun madrasah. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Adapun ciri-ciri yang ada di kurikulum 2013 yaitu yang pertama terbentuknya pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter merupakan karakter dan ciri pokok kurikulum pendidikan sebelumnya, sehingga kurikulum ini dituntut bagaimana menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter yang biasa dikatakan dengan baik, bermoral dan memiliki budi pengerti yang baik juga. Karena itu dalam implementasi kurikulum masih ada kekurangan sehingga mendapatkan kritik. Kurikulum yang berbasis kompetensi gunanya menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan bias mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua yaitu menciptakan pendidikan berwawasan lokal. Berwawasan lokal ini yang sangat berperan penting. Pada kenyataan selama ini potensi dan budaya lokal seakan terhiraukan oleh tingkatan pengaruh budaya modern ini, yang dimana budaya modern ini membawa masyarakat untuk melupakan atau meninggalkan cita-cita nenek moyang tersebut. Sistem yang dapat lebih mengentalkan budaya lokal yang selama ini dilupakan dan seakan-akan diacuhkan, ditinggalkan. Oleh karena itu, dengan sistem pendidikan kurikulum 2013 diharapkan para pilar budaya lokal dapat kembali menjadi inspirasi dan implementasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Diharapkan budaya lokal dapat menjadi ciri penting dan menjadi raja di negeri sendiri dan tidak penuh dengan ditelan oleh zaman modern ini. Yang selanjutnya yaitu kelembagaan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum pesantren. Pada umumnya keilmuan kiai selaku pemilik dan sekaligus pemimpin utamanya, masyarakat di Indonesia lebih mengenal kitab, apa yang dianggap penting yang diajarkan kepada para santrinya, bukan kurikulum yang apa dipergunakan dalam aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah. Karenanya ada sebutan pesantren, nama-nama kitab terkenal, dan itulah makna kurikulum dulu bagi dunia pesantren. Yang kedua yaitu kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah di lingkungan pesantren cenderung lebih mendalami ilmu dan amalia keagamannya dan mengingat sebagai materi pembelajaran merujuk dan berdasarkan pada kitab kuning. Sementara madrasah yang berlokasi di tengah masyarakat biasanya cukup menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama yang muatannya justru lebih banyak pengetahuan umum dibandingkan ilmu amalia keagamannya. Yang ketiga yaitu madrasah aliyah yang sering disebut yaitu MA. Pada umumnya tingkatan perguruan tinggi umum biasanya disebut dengan SMA. Tapi di madrasah aliyah ini sebaliknya, masuk perguruan tinggi agama kekurangan bekal untuk mendalami bidang studi keagamaan yang ditulis dalam kitab klasik berbasis Arab. Untuk mengatasi persoalan tersebut, jalan terbaik ditempuh mengasramakan peserta didik agar memiliki waktu belajar selama 24 jam sehari. Yang selanjutnya yaitu kurikulum sekolah Islam. Dilihat dari segi muatan kurikulumnya, akhir-akhir ini cukup sulit membedakan secara tegas antara madrasah dan sekolah Islam. Realitas keduanya sudah banyak mengalami perubahan, jauh berbeda dengan apa yang dikenal masa lalu. Yang selanjutnya yaitu kurikulum perguruan tinggi keagamaan. Merupakan jenjang pendidikan setelah tingkat menengah atas yang mengarahkan program akademisnya untuk pencetak sarjana yang secara khusus memiliki keahlian ilmu dan amalia keislaman seperti bidang akidah, syariah, dakwah, adab, dan tarbiyah, tanpa adanya upaya untuk melengkapinya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern seperti bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu kurikulum perguruan tinggi Islam. Islam memiliki substansi ajaran yang sangat tinggi, yang luas dan lengkap, mulai dari bidang akidah dan syariah hingga ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ketika predikat Islam melekat pada istilah perguruan tinggi dan tanpa diikuti agama sehingga menjadi perguruan tinggi Islam, maka lahan garap keilmuannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.